Semoga semuanya mengikuti akhlaknya Fatimah Az-Zahra. Semoga cantiknya mengikuti Fatimah Az-Zahra. Semoga ibadahnya mengikuti Fatimah Az-Zahra. Semoga solehahnya juga mengikuti Fatimah Az-Zahra. Dan semoga berkumpulnya nanti di akhirat bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan namanya juga Fatimah. Saya lagi bingung karena istri saya mau melahirkan anak perempuan, saya apa namanya bagus. Karena kita orang zaman sekarang ini selalu nyari nama yang keren-keren. Padahal Allah sudah sediakan nama itu banyak yang bagus-bagus yang sudah pasti masuk surga. Fatimah sudah pasti masuk surga, Aisyah sudah pasti masuk surga, Khadijah sudah pasti masuk surga, Maryam sudah pasti masuk surga, Asia sudah pasti masuk surga. Nggak usah amin, sudah pasti. Kenapa amin? Sudah pasti. Yang sudah pasti nggak usah diaminkan. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Amin. Sudah pasti, nggak usah amin. Sudah datang aja udah. Ya. Siapa yang baca surah Al-Waqiah tiap malam tidak akan tertimpa kefakiran kemiskinan. Amin. Nggak usah amin, baca. Udah. Amin kagak baca. Siapa yang mau diterangkan kuburnya baca surah Al-Mulk tiap malam. Amin. Gak usah amin, baca. Siapa yang mau dilipat gandakan rezekinya rajin bersedekah. Amin. Tapi tidak mau keluar uangnya. Gak usah amin, sudah pasti. Ya. Jadi subhanallah, apa yang dijanjikan Nabi SAW gak usah kita aminkan, sudah pasti. Yang kita amin itu ya, mudah-mudahan semua yang hadir sehat walafiat, baru amin. Ada mudah-mudahannya. Ini tidak ada mudah-mudahannya ini. Siapa yang melaksanakan sholat duha itu bagaikan bersedekah dengan seluruh sendi-sendi badannya. Gak usah amin sholat duha. Siapa yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Nggak pakai amin, taat suami. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah mendapatkan ridhonya. Jamaah Fatimah Az-Zahra, rumah ilmu Fatimah Az-Zahra yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah mengundang kami ke Masjid Uswatun Hasanah ini. Saya baru pertama kali kesini kayaknya. Ya. Saya lihat di YouTube ada Ustaz Maulananya. Ustaz Maulana pernah 2 tahun yang lalu ya. Sering ya di sini. Ustaz Maulana senang ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Judulnya enggak ada sih. Teguhkan ilmu dengan istiqomah. Ini ini jargonnya. Kegedean suara mic-nya nih. Kurangin dikit. Gedean volumenya. Sorry. Kecilin aja, kecilin. Cek. Kecilin aja, kecilin. Ibu boleh maju lagi sedikit. Kasihan yang di belakang. Maju lagi. Ibu maju pelan-pelan. Masa ibu nggak mau dekat-dekat sama saya? Ini namanya tafassahu fil majalis, berlapang-lapang pada majelis. Wah. Kasihan yang di belakang. Karena yang di sini boleh. Di sini boleh. Ayo duduk baik dulu, duduk nyaman dulu. Ibu jangan dorong-dorong ya sayang ya. Kasihan ibunya lansia. Pelan-pelan. Iya. Tenang, semuanya dapat lihat memandang majelis tadi insyaallah. Tenang. Masih muda jadi kelangan. Nama kamu siapa kak? Epi. Biasa main kaki kakak, manggil kayaknya. Iya, udah duduk semua ibu. Kalau sudah duduk kesannya mulai insyaallah. Duduk ya bu. Dapat duduk. Berlapang-lapang dulu dalam majelis. Ya ayyuhalladzina
disuruh berlapang-lapang dalam majelis. Nah, saya kemarin lihat di Instagram di Jepang itu kalau ada orang karyawan kantor yang datang duluan, dia ambil parkiran yang lebih jauh, bukan yang lebih dekat. Tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya cuma lihat postingannya. Ditanya alasannya apa? Biar yang terlambat tidak makin terlambat. Karena dia dekat parkirnya. Kalau kita kan di Indonesia beda. Nah, kalau datang cepat dia paling parkir paling depan. Ayo Bu, silakan Ibu. Saya tahu yang tidak bergerak hanya yang nyender. Udah mewek. Posisi enak. Itu namanya jider, ngaji nyender. Buat seluruh jamaah jider, ngaji nyender. Kalau mau jider, ngaji nyender, duduknya jangan depan saya, duduknya di samping. Kenapa? Karena ulama mengajarkan jangan pernah selonjoran ngadep kiblat. Karena kakinya tidak menghargai kiblat. Bukan saya ya, bukan menghargai saya, tapi kiblatnya. Jadi yang mau selonjor silahkan ambil bagian samping. Ada ulama yang seumur hidup tidak pernah kakinya ke kiblat. Kenapa? Karena mencintai, menghargai Ka'bah, menghargai kiblat, menghargai, memuliakan apa yang dimuliakan Nabi. Nah, jadi kalau mau jilor, ngaji selonjor, samping. Bukan tidak boleh, sangat boleh, senyamannya. Cuma ada duduk yang tidak disukai Nabi. Duduk yang tidak disukai Nabi itu duduk begini. Yang dipeluk lututnya, duduk memeluk lutut. Biasa terjadi pada saat khutbah Jumat. Bapak-bapak begitu sampai khotibnya menyebut usikum wa nafsi bitaqwallah, pasti sudah tidur pas di situ. Nanti dia bangun kalau khotibnya sudah bilang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Alhamdulillah. Enak juga Jumatan di Uswatun Hasanah ini, adem, cepat khutbahnya, padahal dia yang ketiduran. Jemaah, alhamdulillah. Ibu banyak-banyak ucap alhamdulillah. Kenapa banyak-banyak ucap alhamdulillah? Karena nikmat Allah tiada pernah terputus. Maka ucapan syukur jangan juga pernah terputus. Minimal ucapan syukur ini tak pernah terputus. Ada orang ucapan syukurnya pas lagi dapat momen aja baru bikin tasyakuran. Padahal mestinya kita tidak pernah berhenti alhamdulillah karena nikmatnya Allah tiada pernah terputus. Sebagaimana nikmatnya Allah tiada pernah terputus, maka jangan pernah terputus juga lisan ini memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Alhamdulillah. Ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi kata ulama, alhamdulillah yang paling tinggi itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang diucap. Dapat tempat duduk di majelis, sempat menonton Islam itu indah tadi subuh, sekarang ketemu lagi. Oh tiap hari alhamdulillah. Siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Siap. Dan tenang mana di TV apa aslinya? Ucapan syukur paling tinggi kata ulama alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa ini yang paling tinggi alhamdulillahnya? Karena dia ayat pertama surah Al-Fatihah. Walaupun beda pendapat, ada yang mengatakan bismillah ayat pertama, ada yang mengatakan alhamdulillah ayat pertama. Yang jelas dia adalah pembukaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka banyak-banyak alhamdulillah. Nabi SAW kalau mendapatkan sesuatu yang dia senangi, ma yuhib, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya hari ini senang ketemu dengan ibu-ibu sekalian. Saya mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Tapi kalau saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya senangi, subhanallah, seperti tadi saya pakai Google Maps ternyata dibikin nyasar di jalan yang baru diperbaiki di situ. Saya perasaan Pinang, saya pernah ke Pinang, perasaan nggak kayak gini jalannya. Saya mestinya ngucapin apa? Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Nabi kalau lihat sesuatu yang tidak disenangi, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau disenangi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ustaz tidak hafal, ambil yang dihafal yang paling mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk di majelis. Ini namanya ibadah tafakkur. Tahu ibadah tafakkur? Ibadah mikir-mikir. Orang tidak bisa tambah baik kalau tidak mikir. Tidak bisa. Tidak ada satupun nabi yang diangkat sama Allah menjadi rasul kecuali bermula dari mikir-mikir. Kenapa Al-Quran turun di Gua Hira di atas gunung, di Jabal Nur? Kenapa turun di sana? Karena Nabi pada saat itu lagi di sana lagi mikir-mikir. Bahasa Arabnya tafakkur. Dia mikir-mikir, kenapa ya orang Arab begini sekarang nih? Masa istri diperjualbelikan, masa ada pembunuhan di mana-mana, masa mereka menyembah berhala? Dari mikir-mikir gimana caranya mengubah ini? Itu dari mikir-mikir diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabinya Allah itu diangkat berasal dari mikir-mikir. Maka ibu banyakin mikir. Jangan ngomong mulu kagak mikir, ngoceh mulu kagak mikir. Apa yang dipikir ibu? Ibu pulang, suami lagi tidur siang, lagi tidur malam, pandang wajahnya, mikir-mikir. Inilah orang yang di kantor dimarahi sama bosnya, di jalan berantem sama orang di jalan, dihina, direndahkan, diremehkan, pulang ke rumah gajinya saya yang ambil semua. Mikir. Inilah orang yang di luar rumah diremehkan sama bosnya, dikata-katain sama karyawan, sama bosnya, ditipu sama rekan bisnisnya, diremehkan sama karyawannya, pulang ke rumah capek, keringat, air mata, darah, ternyata gajinya masuk semua di rekeningku. Mikir-mikir, itu namanya mikir. Pandang anak, inilah anak yang subhanallah loncat-loncat lari-lari yang saya kalau tiap hari lihat, tapi inilah anak yang di luar sana banyak orang yang berharap punya anak tapi belum dikasih anak sama Allah. Mikir-mikir. Di luar sana ada orang yang anaknya sampai umur berapa tahun tidak bisa ngomong. Ada. Ustazah Oki itu kalau cerita sedih sekali. Ustazah Oki, tahu Ustazah Oki? Anaknya yang keempat itu ada keutamaan khusus dikasih sama Allah itu beliau kalau lagi mengisi pengajian ada anak-anak lari-lari itu menangis. Ustaz Oki, dia bilang jangan ditegur anaknya, Bu, saya pengen saya lihat anakku lari-lari tapi tidak bisa lari sampai sekarang. Nah itu namanya ibadah mikir-mikir. Suami pulang ke rumah, dia pandang istrinya, subhanallah, inilah orang yang dulu subhanallah badannya bagus. Inilah orang yang dulu kulitnya bagus. Inilah orang yang dulu badannya wangi. Tapi gara-gara melahirkan anakku, perutnya jadi berubah. Gara-gara melahirkan anakku, badannya jadi berubah. Gara-gara menggoreng ikan untukku, tangannya jadi ada goles-golesnya. Istriku ada bekas. Istriku sendiri, saya tidak cerita istrinya orang. Istriku sendiri ada bekas di sini. Setiap saya lihat bekasnya tangan itu saya mau menangis. Kenapa? Itu bekas setrika, dia lagi nyetrika baju gamisku. Kena setrika tangannya, kasihan. Karena dia tidak pernah begitu di rumahnya, tiba-tiba jadi istri orang. Subhanallah, inilah orang yang dimanjakan sama bapaknya, dimanjakan sama emaknya. Tiba-tiba gara-gara akad nikah dia pulang ke rumahku, datang di rumahku, membersamaiku, melahirkan anak-anakku. Maka mikir-mikir, tidak mungkin saya mau sakiti hatinya. Ini orang sudah berkorban sama saya. Bagaimana kita jadi orang baik kalau kita tidak mau mikir-mikir? Subhanallah, ada ibu-ibu maksa pengen selfie. Kalau saya tidak mikir-mikir, ku tinggalkan. Tapi saya jadi mikir-mikir, kenapa? Ini bisa jadi kasihan ibu jauh rumahnya dari sini ke sini naik angkot ini segala macam. Tapi mikir juga dong, selfie mulu. Ibu juga mikir, ini suami orang, bagaimana kalau saya selfie dekat-dekat sama dia? Kagak mikir, yang penting ketemu foto. Tapi saya mikir ini nyenengin orang. Alhamdulillah, saya pernah, Bu. Ini Ibu masih ada mungkin bekasnya nih. Tapi saya udah perawatan sih jadi dari sana. Kan pakai peci toh, pakai peci saya ceramah di pesisir selatan di Padang.
di pinggir pantai. Pas buka begini, ini hitam, ini putih. Itu kuladeni orang foto, subhanallah. Saya ladeni orang foto. Tiba-tiba saya pulang ke Jakarta, capek segala macam. Saya baca komentar, ada orang kirim di Instagram, Ustaz, itu ibuku yang foto sama Ustaz tadi, itu 8 jam perjalanan dari lokasi Ustaz ceramah. 8 jam perjalanan. Dia berangkat dari habis Isya, nyampe sana sebelum subuh, di situ sudah berada di sana, subhanallah. Itu nungguin Ustaz sampai jam 10 pagi. Pas ketemu sama Ustaz, terima kasih udah ngasih foto sama ibu saya. Padahal saya tidak tahu yang mana ibunya. Kita kan tidak tahu amal yang mana, nyenengin orang yang mana yang bisa bikin Allah senang sama kita tidak pernah tahu. Kalau amalan fisik bisa dimodifikasi, tinggal pakai gamis, pakai PC. Nah, Walina Dewi boleh? Walina Dewi boleh? Ya, tinggal casing, ini casing bu, ini jilbab, ini casing. Yang Allah nilai apa? Oh, subhanallah. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu ketemu sama Allah yang hati, amalan hati. Makanya hari ini kayaknya ada hubungan dengan hati deh. Apa tuh judulnya? Wah, emang pada keras hatinya nih. Ciri-ciri min alamah, di antara tanda-tanda ciri-ciri hati yang keras, hati yang mati, hati yang sudah menghitam. Hati ini awalnya bersih, tapi lama-kelamaan jadi titik jadi hitam. Lama-lama hatinya menjadi sakit, setelah sakit menjadi mati. Kalau sudah mati masih bisa dihidupkan? Selama masih hidup masih bisa. Selama masih hidup masih bisa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Salah satu ciri hati yang masih sehat itu dibacakan Quran masih bergetar hatinya. Kalau ciri hati yang tidak sehat itu di mobilnya putar Quran berantem suami istri. Mobilnya sudah masuk surga, suami istri belum. Rumahnya 24 jam putar murotal, tapi isi rumahnya tidak ada yang mengaji. Jadi dulu masuk surga televisinya, MP3-nya daripada orang. Saya termasuk orang yang kalau saya berada di atas mobil lebih dari satu orang, saya tidak pernah putar murotal. Karena kalau dibacakan Al-Quran, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran, dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, agar mendapat rahmat. Subhanallah. Makanya saya agak sedikit setuju itu sama Pak JK waktu Pak JK itu kasih aturan tidak boleh pakai speaker luar kalau mengaji. Kenapa? Dosa semua kita di rumah, Bu. Kalau mengaji masjid, karena tidak dibilang orang yang mengaji, mau kaset pun yang mengaji, mau MP3 pun yang mengaji, dengarkan. Bahaya kalau terdengar suara sampai di rumah kita ada tamu. Belum masih jauh waktu sholat, masih 1 jam lagi waktu sholat, sudah mengaji masjidnya. Berdosa kita kalau ngobrol di rumah. Maka terdiamlah semua yang rumahnya dekat sama masjid. Saya kalau di mobil kalau lagi sendiri saya putar murotal karena moronya. Tapi kalau ada istriku, ada anakku, saya tidak putar itu karena saya khawatir lagi dibacakan Quran, saya ngobrol sama istri, anak juga lagi bicara segala macam, tidak dapat rahmatnya Allah. Jadi kalau dibacakan Quran, dengarkan dan diam agar engkau mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dosen di Jeddah, dia masuk mengajar. Ketika dia mengajar, ngobrol di belakang. Setelah dia mau mengajar, ngobrol di belakang, salah satu mahasiswa disuruh baca Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiba-tiba itu dosen setelah satu ayat langsung berdiri, langsung keluar. Ada mahasiswa minta maafin wahai guru, wahai syekh, wahai ustaz, kami tadi ngobrol pas kau ngomong. Kata dia, saya tidak tersinggung ketika saya ngomong, kau ngomong. Tapi saya tersinggung sekali ketika Allah ngomong, kau juga ngomong. Ketika saya sedang ceramah, ada yang bicara di belakang, tidak masalah. Tapi ketika Al-Quran dibacakan, lalu ada yang ceramah, ada yang bicara juga di belakang, itu membuat saya tersinggung karena engkau berbicara di saat Allah sedang berbicara. Enaknya kalau kita pahami Quran, enaknya kalau
menjadikan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran hanya sekedar mantra. Bagaimana itu orang menjadikan Al-Quran sekedar mantra pada saat pernikahan? Koriknya siapa? Maharnya seperangkat alat sholat dan satu kitab Al-Quran. Tidak pernah dibaca sudah 20 tahun pernikahan. Maharnya kitab suci Al-Quran. Sudah 4 anaknya belum pernah dibuka itu mahar. Subhanallah. Tapi di sini tidak ada karena ini solehah semua Fatimah. Jamaah, ada hati yang sakit lalu dia mengeras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Telan liurnya semua. Mudah-mudahan ada anak gua dan anak cucuku menghafal Al-Quran. Amin. Yang lebih bagus suaranya dari Ustaz Syam. Amin. Dari dulu. Mau punya anak soleh-solehah? Mau punya anak soleh-solehah? Nah, jadi kita membahas hari ini. Ada hubungannya. Nah, ada benefitnya dibawa pulang nanti insyaallah. Nah, subhanallah. Ada hati yang mengeras seperti batu. Ibu ayat tadi menggambarkan batu-batu yang ada di sungai, yang sungai mengalir. Itu kalau ada sungai, ada batu-batunya, itu air masuk ke dalam batu? Tidak. Kenapa? Karena mengeras itu batu. Hati kalau sudah mengeras, mau disampaikan kebaikan tidak bisa masuk. Seperti air yang di sungai itu melewati batu begitu saja. Subhanallah. Lalu bagaimana cara menghancurkan batu-batu itu? Biar lemah ini hatinya, biar terbuka hatinya, biar sehat kembali hatinya. Di antaranya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, seandainya Al-Quran itu turun di gunung, diterima oleh gunung, maka la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, langsung lemas di gunung, lemah, khusyuk, tunduk. Kenapa? Min khasyatillah, takut sama Allah. Ibu, tadi kan ibarat yang pertama itu batu, keras. Sekarang ibarat yang kedua gunung, batu juga ya? Batu juga kan? Subhanallah. Dengan apa dia bisa melemah? Dengan apa? Lau anzalna hadzal Qur'an, dengan Al-Quran. Maka banyak-banyak interaksi dengan Al-Quran. Bersihkan hati dengan Al-Quran. Dekat-dekat dengan Al-Quran. Rajin-rajin datang ke Rumil. Ya, mana panitianya Rumil Fatimah? Ini Fatimah semua nih, yang seragam ini. Ada yang Fatimah semua nih. Masya Allah, tabarakallah. Jangan cuma datang pas ustadznya ustadz artis. Kalau ustadznya bukan ustadz artis, malas kan? Tapi kalau ustadznya ustadz FYP, ustadz artis, baru mau datang. Nah, sering-sering interaksi dengan Al-Quran. Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Belajar. Kenapa belajar? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik daripada kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baru belajar sudah menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik bukan yang hafal Quran, yang terbaik bukan yang sudah ahli Quran sekali, tidak. Beda lagi makomnya, beda lagi tempatnya. Tapi baru belajar pun itu sudah menjadi khairukum, sebaik-baik daripada kalian man ta'allama al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran. Balik lagi tuh ibadah mikir-mikir tuh. Mikir-mikir apa? Salat. Allahu Akbar. Tutup pintu masjid itu suatu azan, tutup. Enggak boleh ada yang keluar. Siapa yang boleh keluar? Yang boleh keluar dari sini hanya yang tahu artinya Sami Allahu liman hamidah. Tutup ya, tidak boleh ada yang keluar ya.
Yang boleh keluar dari sini yang tahu artinya sami Allahu liman hamidah. Langsung mikir-mikir tuh. Ya Allah, 40 tahun saya sholat, saya tidak tahu artinya sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, sudah berapa tahun saya sholat, saya sami Allahu liman hamidah, saya tidak tahu artinya. Allah Akbar saya tahu artinya karena sering dengar Allah Maha Besar. Tapi ini sami Allahu liman hamidah, apa artinya sami Allahu liman hamidah? Sudah 20 tahun saya sholat, dari lahir saya muslim, dari kecil saya diajarin sholat. Mikir-mikir, maka dengan mikir-mikir menjadi orang yang lebih baik insya Allah. Mikir-mikir sehingga hatinya bisa menjadi bersih. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Nah, ini bersuara boleh keluar nanti, yang belum bersuara itu tidak boleh keluar. Catat itu, Rumi Fatimah Zahra, catat lihat mukanya tidak tahu artinya. Sami Allahu liman hamidah artinya apa? Allah telah mendengarkan pujian dari orang yang memuji. Apa itu maknanya itu? Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian dari mana? Subhanallah. Ternyata dahulu bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Sampai pada suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang dalam kerepotan pekerjaan. Dahulu belum ada HP yang azan, belum ada. Kalau sekarang kan azan semua HP-nya. Jadi HP-nya duluan lagi masuk surga ini. HP-nya azan, dia hanya main nonton TikTok. Azan semua HP-nya. Ibu kalau punya Muslim Pro ada azanku di situ. Syamil Malusi ada itu. Ada suara azanku di situ. HP-nya azan. Waktu Abu Bakar Siddiq belum ada HP yang azan, tidak terdengar juga toanya. Lalu Abu Bakar Siddiq, ya Allah, ini sudah tengah siang. Ini kayaknya sudah duhur deh. Beliau berangkat menuju masjid dalam keadaan takut ketinggalan berjamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang dulu ya Bu ya. Orang zaman dahulu itu sangat khawatir kalau tidak dapat berjamaah. Ibu, sholat yang paling afdal bagi laki-laki sholat di masjid. Sholat yang paling afdal bagi perempuan sholat di rumah. Tapi tetap kalau perempuan berjamaah pahalanya besar. Maka bagaimana caranya perempuan berjamaah? Pulang ke rumah, suaminya ke masjid. Pulang dari masjid suaminya, minta rayu suami. Sholat lagi yuk Pak. Boleh. Rayu lagi suaminya. Pak, sholat lagi biar saya dapat sholat berjamaah. Papa sholat lagi imamin. Romantisnya di rumah tangga ini. Subhanallah. Kata suaminya, sholat sendiri. Atau alternatif kedua, bisa apa? Bisa ibu-ibu berjamaah sama anak gadis di rumah, atau sama bibinya di rumah, mbaknya di rumah, atau sama anak kecil di rumah, boleh. Alternatif yang ketiga, datang ke masjid berjamaah. Bolehkah ibu-ibu berjamaah di masjid? Boleh, besar pahalanya. Syaratnya apa? Jangan menimbulkan fitnah. Jangan. Saya rasa yang udah lebih baik sudah sholat di masjid daripada di rumah. Yang disuruh di rumah itu yang sudah tidak menyebabkan, yang masih menyebabkan fitnah, ya kan? Azan itu azan siapa yang azan? Wajib laki-laki. Kenapa azan itu wajib laki-laki? Karena sunnahnya azan itu ketika orang azan, sunnahnya orang yang mendengarkan azan melihat yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pandang-pandangnya azan, sunnah itu. Makanya tidak boleh perempuan azan, karena perempuan tidak boleh dipandang-pandang. Apalagi yang azan cantik. Aduh. Kenapa perempuan safnya di belakang? Supaya menghindarkan fitnah dari laki-laki. Di belakang saja safnya masih ada laki-laki. Siapa tadi itu saja? Pengalaman waktu mondok. Karena dulu saya mondok, saya tidak dipisah. Dulu kiai saya pisahin, tapi kiai saya agak sedikit, kata kiai saya, saya kayaknya harus gabung lagi deh. Kenapa? Waktu gabung itu wangi semua. Pas dipisah, nggak kuat aku baunya, kata kiai itu. Mending digabung aja. Pas digabung pada bergaya semua, pakai wangian semua. Tapi kalau sejenisnya semua danai, bodo amat, mandi dah. Ada mandi. Saya termasuk pesantren yang digabung pada saat pengajian, tapi asrama beda. Kalau ini beda segala semua. Pas pengajian aja digabung, perempuan di belakang. Di belakang aja kita masih kepikiran, apalagi kalau dia imam. Makanya perempuan nggak bisa jadi imam laki-laki. Apalagi kalau dia yang azan.
Subhanallah. Orang dulu itu Bu, subhanallah, orang dulu jangankan tidak sholat, ketinggalan berjamaah sholat itu sudah menangis hatinya. Ini min alamah, di antara ciri hati yang sakit, ciri hati yang mati, tidak pernah sedih ketika ketinggalan ketaatan. Jadi kalau ada orang bersedekah, dia biasa aja, dia mau ajar orang kaya kurban, kita belum mampu, kita tidak ada sedih-sedihnya, ngenyek aja. Tetangganya berangkat haji produk, dari mana duitnya itu ya? Jadi kita bukannya bersedih pengen juga, malah tidak senang melihat orang lain beribadah. Di antara hati yang sakit itu min alamahnya, di antara ciri-cirinya tidak ada kesedihan ketika ketinggalan ketaatan. Ibu, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sedih itu dibagi dua. Sedih terbagi dua. Ada sedih yang jujur, ada sedih yang sinetron, sedih drakor. Mana itu sedih yang jujur? Oh, ibu nanti update status pengajian Rumil Fatimah Az-Zahra bersama Ustadz Syah, update status. Temannya lihat, aduh kemarin pengajiannya saya bangga, saya lagi nemenin cucu liburan nih, saya lagi ke ini segala macam, sedih gak ikut, subhanallah. Itu sedih kan ya? Sedih. Pertanyaannya, minggu depan datang gak dia? Kalau dia datang, berarti sedihnya yang kemarin asli. Kalau minggu depan, bulan depan tetap tidak datang, berarti sedih sinetron. Aduh Ustaz, saya sedih, sekarang umur saya sudah 50 tahun, saya belum bisa baca Quran, Ustaz sedih banget. Pertanyaannya, sudah belajar nggak sekarang dia ini? Kalau dia sedih doang tapi tidak belajar, berarti sedihnya sedih drakor. Itu jebakan setan, dibuat sedih aja terus tapi tidak ada perbaikan. Subhanallah. Sedih yang asli itu apa? Aduh sedih umur 50 tahun, masa saya sholat kuliah, kuliah. Tidak ada tambahan hafalan. Karena dia sedih, akhirnya dia buka-buka lagi hafalannya waktu TPA dulu. Ini namanya sedih yang asli. Ada perbaikan. Tapi kalau sedih doang, itu jebakan setan itu. Tidak ada efeknya. Nah, orang sedih ketinggalan ketaatan, itu ciri hati yang sehat, hati yang baik. Qalbun salim. Apa itu sedih? Kalau ketinggalan kebaikan, ketinggalan sholat berjamaah. Ibu, kalau ada orang meninggal, orang wafat, orang kena musibah, ibu datang nggak? Datang. Namanya apa? Takziah. Apa namanya? Takziah. Takziah, betul? Itu kalau apa? Kalau ada orang kena kesedihan, musibah. Kata ulama, kami dahulu bertakziah ke rumah saudara kami kalau ada saudara kami yang masbuk. Kenapa? Menurut mereka musibah akhirat lebih penting daripada musibah dunia. Kalau anaknya meninggal ketemu lagi di surga. Tapi kalau ketinggalan sholat berjamaah bisa jadi kehilangan pahala. Maka mereka akan datang ke rumahnya orang yang kena musibah. Kalau istrinya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal, keluarga meninggal, kami datang bertakziah. Lalu kami mengatakan semoga Allah balas kesabaranmu dengan pahala, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, semoga Allah ampuni dosamu karena musibah ini. Itu kami datang ke sana kalau mereka kena musibah dunia. Tapi kalau ada saudara kami tidak datang sholat berjamaah, jangankan tidak datang sholat, terlambat datang sholat berjamaah, masbuk, maka kami akan datang ke rumahnya. Kenapa mereka datang bertakziah? Kalau ada saudaranya tidak datang berjamaah, karena memang kedengaran suaranya menangis dari rumah. Ya Allah, saya tidak dapat sholat maghrib. Ya Allah, saya terlambat tadi sholat maghrib. Ya Allah, saya terlambat sholat isya. Ya Allah, saya terlambat pengajian. Pas pulang juga bingung apa yang dibahas tadi. Ya Allah, saya datang pengajian tapi terlambat, sudah doa baru datang. Ya Allah, saya datang pengajian tidak bawa catatan karena niatnya memang selfie dari awal. Dia sedih, subhanallah. Orang dulu sedih kalau ketinggalan kebaikan sampai orang datang bertakziah ke rumahnya. Orang sampai kaget, kenapa kau sedih? Kenapa kau sedih? Maka subhanallah mereka mengatakan, saya terlambat tadi sholat maghrib. Maka temannya akan menghiburnya dengan mengatakan, wahai kawanku, masih ada sholat isya, jangan diulangi lagi ya. Lalu mereka akan bersyair dengan mengatakan, laisal musab man faqadal ahbab,
Innamal musab man hurrima thawab. Bukanlah sebuah musibah terpisah dengan yang dicintai, tapi musibah yang sesungguhnya adalah terpisah dengan pahala yang besar. Kalau terpisah dengan orang yang dicintai, kalau sama-sama soleh ketemu lagi di surga. Tapi kalau terpisah dengan pahala, mau ketemu di mana lagi? Sudah lewat Ramadan, ternyata tidak juga perbaiki diri di Ramadan. Lewat ini lagi bulan haram, ini bulan haram ya. Dzulqa'dah itu bulan haram. Dzulqa'dah itu bulan haram. Ada 4 bulan haram. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Hah? Mana Ramadan? Ramadan bulan suci. Ada 4 ini. Mana Ramadannya mana? Berarti 4 ini lebih mulia daripada Ramadan. Awalnya 4 ini lebih mulia daripada Ramadan. Tapi Ramadan menjadi paling mulia karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an dalamnya. Maka kalau mau menjadi paling mulia, dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Itu saja pesan saya. Pengajian apapun saya selalu sampaikan 2. Perbaiki hubungan dengan Quran dan perbaiki sholat. 2 ini. Kenapa? Ini yang paling penting. Jauh-jauh kita bahas tentang kemunculan Ya'juj Ma'juj, turunnya Isa al-Masih. Sungai Efrat sudah mengering. Terlalu jauh pembahasannya. Sholat dulu perbaiki. Perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Perbaiki surah Al-Fatihah. Belajar Al-Quran. Pasti mulia kalau sudah dengan Al-Quran itu. Subhanallah jamaah. Jadi kalau tanda hati yang masih sehat, coba periksa diri sendiri. Gak usah periksa orang. Yang dibahas Ustaz suamiku banget. Jangan. Tanda hati yang sehat itu masih menyesal, sedih rasanya kalau ketinggalan kebaikan. Ya Allah, saya nonton berita ada seorang nenek-nenek pemulung nabung buat haji, udah bisa berangkat haji. Saya ada loh mobilku di rumah, kok saya nggak naik haji? Sedih. Kok ada orang kok bisa ya? Dia tukang, saya berangkat haji waktu itu tukang pijat bu, subhanallah, nenek-nenek tukang pijat, dia nabung tiap hari 2.000, 20.000, subhanallah, berangkat haji. Kok bisa ya tetangga saya orang sederhana, orang biasa. Saya berangkat haji 2012, saya berangkat haji 2012 sama mamaku itu, umur 19 tahun, uang hasil MTQ. Saya lomba 2006 saya selesai hafal Quran 30 juz, saya minta uangku sama bapakku, uang tabungan MTQ itu kan dulu kan kalau MTQ ada hadiah 500.000 ya, kalau hadiah mengaji begitu 500.000, kalau hadiah dangdut 500 juta. Liga Dangdut Indonesia 500 juta. Giliran MTQ udah bawa nama Indonesia disambut di bandaranya enggak. Iya. Ibu jangan jauh-jauh ke pemerintah. Ada ibu-ibu suami istri bikin acara pernikahan mewah di hotel, subhanallah. Undang penyanyi satu lagu berapa? 5 juta nih. Undang ustaz, subhanallah, disuruh ikhlas. Hilang lagi sendalnya. Pulang bawa besek. Jangan pernah kasih saya besek, langsung kasih masuk di mobilku. Tidak mau aku nenteng enak aja. Pride, harga diri. Ya bu. Kalau begitu terus gaya kita, tidak ada anak mau jadi ustaz, tidak ada anak mau belajar agama, semua mau jadi YouTuber. Kenapa? Tidak ada ustaz yang keren. Pada bawa besek gini hilang sendalnya. Tapi paling enak itu, paling enak. Jadi bu, tapi lihat berkahnya bu ya. Saya pesan tolong kalau minta doa jangan cuma minta banyakkan rezeki, luaskan rezeki, tapi minta berkahkan rezeki. Berkahkan rezeki. Coba lihat dari 500.000 itu saya sudah banyak uangku ini sama bapakku ini. Ku minta sama bapakku pas selesai khatam Quran, selesai 30 juz hafalan Quran, capek aku di pesantren. Di pesantren kayak penjara suci. Laki-laki semua, tidak ada cewek. Jadi saya mikir, saya mau masuk SMA negeri aja. Lah lulus pesantren masuk SMA negeri karena saya menghafal Quran waktu SD sampai SMP, selesai SMP mau masuk SMA negeri. Bagaimana caranya punya cewek? Harus punya motor keren. Gue minta lah uangku sama bapakku, Pak, mana tabunganku itu? Saya mau beli motor ini. Apa jawaban bapakku? Uangmu sudah saya masukkan ONH, ongkos naik haji tahun 2006.
Saya minta uang Bu, dia bilang saya sudah masukin ONH ongkos naik haji. Senang nggak Bu saya mau naik haji? Mana ada. Anak SMP disuruh naik haji. Pikiranku waktu itu kan belum ada viral-viral video-video di haji. Tidak ada. Dulu orang naik haji tuh pikiranku, orang naik haji itu orang tua sudah capek berdosa di Indonesia. Pergi di sana tobat depan Ka'bah mati husnul khotimah. Ngapain saya masih SMP udah daftar haji, ngapain? Tapi saya alhamdulillah karena orang Bugis itu selalu mendahulukan itu. Ya, saya alhamdulillahnya ini nggak rasis ya, tapi saya lihat memang rata-rata di sana di Sulawesi itu kalau ada harta pertamanya itu haji dulu. Haji dulu baru rumah, haji dulu baru mobil, haji dulu. Pokoknya laku sawah langsung daftar haji, laku ini langsung daftar haji. Kenapa? Nanti tambah mahal panahinya kalau dia udah haji. Ya subhanallah, ternyata apa yang terjadi bapakku bilang begini, enggak usah sedih, berangkat haji sana. Nanti kau depan Ka'bah baru minta, jangan kan motor, kau minta mobil, kau minta rumah, kau minta apapun diganti sama Allah. Tapi enggak masuk ya lalu. Masih anak kita SMP baru balik pikiranku naik motor bonceng cewek. Tapi Allah gagalkan itu. Coba lihat, kalau seandainya dulu Allah tidak gagalkan, benar-benar punya motor, tidak ada pun di sini kayaknya. Masih ada pun diganggal gitu nih motor. Kadang-kadang apa yang digagalkan sama Allah itu yang terbantu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kau cintai belum tentu yang baik bagimu, yang kau tidak senangi belum tentu itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia Allah Maha mengetahui, manusia tidak tahu apa-apa. Jadi intinya alhamdulillah ya. Maka subhanallah, udah banyak kisah putar potongnya tadi ya. Orang yang hatinya sehat dia sedih ketinggalan kebaikan, sedih ketinggalan amal soleh. Abu Bakar Siddiq buru-buru masuk masjid. Kenapa? Mengejar berjamaah dengan Nabi SAW. Pas lihat Nabi udah sholat, ternyata Nabi sedang ruku. Allahu Akbar, subhanallah. Abu Bakar lihat, langsung Abu Bakar bilang, Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Apa artinya? Oh subhanallah. Kenapa senang? Karena masih dapat rukunya. Orang kalau dapat ruku berarti dapat satu rakaat. Tapi kalau kita ruku imam naik berarti tidak dapat satu rakaat. Itu masuk. Ya, ini fikih sedikit nih, selipan fikih. Nah, jadi kalau kita imam masih ruku, kita datang takbiratul ihram dulu ya. Tidak boleh juga. Nggak bisa. Karena mau ngejar ruku. Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram diucap ya, rukun qauli ya. Allahu Akbar, wajib. Dan kalau jadi makmum wajib takbiratul ihram itu setelah imam. Tidak boleh imam masih bar udah Allahu Akbar. Jadi tunggu imamnya dulu. Kalau imamnya Allahu Akbar, nanti baru Allahu Akbar. Jangan imamnya baru Allah. Terawih biasa terjadi sholat terawih. Biasa terjadi buru-buru. Harus selesai. Kalau yang takbir intiqal, pindah-pindahnya dari berdiri ke ruku, boleh bersamaan imam, tapi afdal kalau setelah imam. Ya. Jadi imamnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah. Boleh langsung ikut juga, tapi afdal kalau imam sudah selesai baru kita ikut. Afdalnya itu lebih amannya. Yang salah adalah duluan daripada imam. Siapa yang gerakan sholatnya mendahului imam dibangkitkan dengan wajah keledai. Keledai apa kedelai? Hah? Keledai. Kalau mendahului, jangan mendahului. Ya, maka paling aman selesai. Sama dengan salam, jangan pernah mendahului imam. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Pada doa yang lain lah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'ati. Kalau imam baru Assalamualaikum, jangan selesai kan imam dulu Assalamualaikum. Kalau imam yang pintar nolehnya itu, dan ini semua wajib, jangan noleh sebelum kum.
Assalamualaikum warahmatullah. Itu ya, assalamualaikum warahmatullah. Gak ada madhab kiblat nih, batal sholatnya nih. Nah, jadi selesaikan kumnya dulu. Salam itu minimal assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti Allah baru kita ikut makmumnya. Jangan tiba-tiba cepat-cepat ya. Langsung pergi, langsung buka status lagi. Nah, ini belajar sholat ya Bu ya. Jamaah. Kejar. Lalu Abu Bakar bilang karena dapat rukunya Nabi. Lalu Abu Bakar mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Langsung turun daripada wahyu kepada Rasulullah. Dia mengatakan segala puji bagi Allah. Langsung dijawab sama Allah. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah mendengarkan pujiannya orang yang memuji. Itu berawal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memuji Allah. Enaknya sholat kalau kita tahu ini waktu ini Abu Bakar terlambat. Ya Allah, langsung Allah mendengarkan pujian. Makanya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah periksa hatinya, udah sehat? Disehatkan dengan apa? Menyesal ketinggalan kebaikan. Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan interaksi dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran Bu. Alif, Ba, Ta, Fa, Jim, Ha, Kha. Rumil Fatimah ada taksim? Ada. Hebat. Rumil Fatimah ada taksim Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kalau tidak mau belajar, ada juga orang susah. Ustaz mau gimana ini lidahnya lidah Jawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mau sampai kapan ngalamin? Saya orang Sulawesi Bu. Tahu orang Sulawesi kalau mengaji? Jangan pernah cari ustaz di Sulawesi. Tidak ada ustaz. Di Sulawesi adanya ustaz. Kenapa orang Sulawesi itu jadi es semua? Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Orang Sulawesi nih. Datang orang Jawa, loh kok gitu deh bacanya? Terus gimana mas, gimana? Ijajul jilakul ardu jiljalaha. Jadi J semua sama orang Jawa. Datang orang Sunda, aduh makanya tuh baca Qur'annya yang gampang-gampang wae. Yang mana teh? Itu alpil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua itu kalau Sunda itu Pa, F, sama tasydid. Susah deh tasydid. Ibu besok pengajiannya Rumah Fatimah ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Double L, Allah. Ada syahidnya kalau menyanyi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kalau diundang ke daerah Sunda pasti salah nama aku. Nama aku double D, Syamsuddin. Double D, sampai sana Syamsuddin. Ustaz siapa? Ustaz Zainuddin, Zainuddin. Double D. Tabbat yada abi lahabin. Itu ada Sunda. Double B, watab, nempel dia. Tabbat yada abi lahabin watab. Tahan dulu. Pasti. Tabbat ya. Tabbat yada abi lahabin watab. Hilang tasbihnya. Itu kalau tidak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, guru saya juara dunia ngalahin orang Arab, namanya Kiai Haji Deden Makhairuddin. Kiai Haji Deden Makhairuddin juara 1 tafsir bahasa Arab di Arab, ngalahin orang Arab. Kira-kira orang mana Bu itu? Namanya Deden. Ada guru saya orang Makassar, namanya guru menghafal saya, Kiai Haji Syanamir Yunus, juara 1 tafsir bahasa Arab di Mekah, ngalahin orang Mekah sendiri. Orang Makassar mau belajar, orang Jawa lebih banyak lagi, ahli kitab, ahli Quran, ahli tafsir, banyak sekali. Kiai Haji Yasin Sakho di Pamulang, tetangga saya, tidak ada satupun Quran kecuali ada tanda tangannya. Orang Jawa, subhanallah, bagian jasa. Coba buka Quran itu, pasti ada tanda tangannya Kiai Haji Yasin Sakho itu. Tidak mungkin keluar itu Al-Quran kecuali beliau tanda tangan. Pasti di Indonesia ini. Orang Jawa, bukan orang Arab. Subhanallah. Kalau mau belajar, ini tidak mau belajar. Jadi dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah rabbil alamin.
belajar Bu. Dari dulu sampai sekarang ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kelebihan matnya. Itu belajar, waktu belajar nggak apa-apa begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggi, kepanjangan. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa indah suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Di model-model sedikit boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perbaiki bacanya dulu. Insya Allah mudah-mudahan semua ahli Quran. Kalau bukan dia, anaknya. Kalau bukan anaknya, cucunya. Kalau bukan cucunya, cicitnya. Kelamaan ini aja diperbaikan. Jamaah, kalau sudah memperbaiki hati, Ibu, ini casing. Ingat ya, casing. Sholat itu casing. Sholat itu kewajiban, ini casing. Tapi sholat itu mesti ada hubungannya dengan hati. Sholat itu mesti ada hubungannya dengan hati. Sehingga orang yang bagus sholatnya, itu bagus akhlaknya. Kalau ada orang sholatnya rajin, tapi tidak bagus akhlaknya, berarti belum bersambung dengan hatinya itu. Tapi masih lebih mending dibanding orang yang sudah tidak sholat, tidak bagus lagi hatinya. Ada orang begitu, saya mah ngapain ke pengajian? Dia ke pengajian masih begitu, ditanya, mendingan masih ngaji, lalu udah kagak ngaji, julid lagi. Ya enggak? Ini godaan setan Bu, godaan setan, hati-hati ya. Salah satu godaan setan itu yang mengatakan seperti itu. Percuma kamu sholat, toh kamu masih ngelawan suami, percuma kamu ini. Memang ada dosanya, tapi masih mending. Tapi yang dikejar jangan cuma sholat gerakan saja, berusaha kok dengan dikhusyukkan sholatnya. Allahu Akbar, khusyukkan. Kenapa saya nyebut Allahu Akbar? Karena saya ini memang kecil, saya tidak ada apa-apanya. Nanti Bu kalau merasakan kalau Ibu ada di padang Arafah Bu, baju sama semua, kain sama semua. Udah haji? Udah? Mau berangkat haji? Daftar. Saya bolak-balik ke sana, haji 2 kali, umroh sudah tidak tahu berapa kali itu. Semua itu tidak ada yang pakai uang, selalu pakai pesawat. Benar ini, saya malah dibayar, di endorse malah. Karena saya brand ambassador travel, jadi saya mau berangkat kapan saja, tahun ini ditawarin, Ustaz haji ya? Gak bisa saya, istri saya mau lahiran, maafin ya. Namanya undangan dari Allah. Sudah diundang sama travel, udah dapat visa segala macam. Sayanya gak bisa mau lahiran istriku. Ini namanya undangan dari Allah. Jadi jangan pernah disia-siakan kalau ada undangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hubungannya dengan apa yang kita buat. Ini belum mulai ceramah saya ini. Subhanallah. Saya mau bahas sedikit bagaimana memperbaiki hati itu supaya menjadi kekasihnya Allah. Ibu, ini bulan Dzulqa'dah, identik dengan pelaksanaan ibadah haji. Kalau berbicara tentang ibadah haji, maka identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya tadi nawarin, ada yang pengen punya anak soleh? Mau. Seperti Nabi Ibrahim? Mau. Apa kelebihan Nabi Ibrahim? Sembelihan aja. Awal Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah udah hamil-hamil segala macam, lama-lama diizinkan sama Allah untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Ternyata Siti Hajar hamil juga Siti Sarah. Nah, jadi dua-dua langsung istrinya langsung hamil dua-duanya. Subhanallah. Siti Sarah melahirkan anak namanya Nabi Ishaq alaihissalam. Ishaq alaihissalam menikah melahirkan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya istri melahirkan namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menikah melahirkan nanti nabi-nabi dari Bani Israel. Itu hebatnya itu. Subhanallah. Anaknya Nabi dari Siti Sarah, Nabi. Istrinya yang satunya Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail menikah melahirkan bukan Nabi. Cucunya menikah melahirkan bukan Nabi, orang biasa. Tapi ternyata penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu. Apa hikmahnya? Bisa jadi orang biasa melahirkan orang luar biasa.
Jadi udah tidak usah sedih. Itu mah pinter emang anak kiai. Itu emang cucu ulama. Ibu bisa jadi ibu orang biasa, tapi bisa melahirkan anak yang luar biasa. Rasulullah SAW itu lahir justru bukan dari keturunan Ishak, justru lahir dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ada yang melamar anak perempuan, ibu mungkin kelihatan bukan ustadz, bukan apa, tapi dia jaga sholatnya, jaga akhlaknya, segala macam, terima. Bisa jadi ibu pengennya, aduh pengennya saya yang hafal Quran segala macam. Kalau agamanya sudah bagus, sholatnya dijaga, apalagi sholat berjamaah di masjid, subhanallah, mobil sport rumahnya. Cuma saya juga mau kalau dengan perempuan. Terima. Apa yang mau diperiksa dulu kalau ada yang melamar anak perempuan, ibu apa yang diperiksa dulu? Hah? Apanya? Akhlaknya. Kata Nabi 5 aliha, hartanya dulu. Baca maliha, tampangnya, baru nasabnya, baru apa yang terakhir? Agamanya. Terakhir agama, jangan duluan. Terakhir agama. Lihat dulu hartanya, kaya nggak? Tajir nih, mobilnya keren. Tampangnya pas turun dari mobil, ganteng juga nih. Nah, lihat lagi apanya? Keturunannya, anaknya siapa itu? Anaknya pejabat ini nih. Baru lihat agamanya terakhir. Sholat nggak? Nggak sholat. Pulang sana. Nggak jadi. Mau kau sekaya apapun, seganteng apapun, anaknya kau siapa? Kalau kau tidak sholat, nggak mau aku nikahkan anak perempuanku dengan semacam kau. Itu ditolak semuanya gara-gara agamanya tidak baik. Jangan agama duluan. Kalian, rajin ke masjid. Datang melamar. Kau punya mobil apa? Kau punya udah deh main kali ya. Dia tolak yang agamanya bagus gara-gara tidak kaya, tidak tampan. Inilah karena dia melihat agama duluan. Agama terakhir. Kaya enggak? Biasa aja. Tampan enggak? Biasa aja. Keturunan siapa? Orang kampung. Tapi dia rajin sholat, rajin segala macam. Udah terima aja. Fadfar bidzatid taribat yadak. Engkau akan bahagia dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semuanya dapat menantu yang takwa tapi tajir. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hebat melahirkan Ishak, melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf. Makanya salah satu kelebihannya Nabi Yusuf itu apa, Bu? Al-Karim, Ibnul Karim. Ini satu orang, jarang-jarang ini. Orang mulia, anak orang mulia, cucu orang mulia, cicit orang mulia. Jarang itu 4 keturunan mulia semua, jarang. Biasa bapaknya hebat, anaknya agak kurang-kurang sedikit. Cucunya agak kurang-kurang, anaknya lebih kurang lagi. Jarang-jarang, subhanallah. Makanya kita mau mencontoh Nabi Ibrahim AS. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah? Ini yang mau kita cari. Wakil dari Ibrahim alaihissalam ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila? Kenapa Allah menjadikan engkau kekasihnya? Ibu, anggap saja saya ini kekasihnya Menteri Agama. Kira-kira bebas nggak saya umroh, haji, segala macam? Apapun yang saya minta dikasih. Saya punya teman dekat daripada orang hebat, pasti saya aman hidupku ini. Apalagi kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, apapun pasti dikasih. Mau jadi kekasih Allah? Baik, kita ikuti kiat-kiatnya Nabi Ibrahim. Ditanya Nabi Ibrahim, apa yang membuatmu menjadi kekasihnya Allah, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim AS menjawab, bifalathati asya. Sedikit saja ini. Saya menjadi kekasih Allah, diangkat sama Allah menjadi kekasihnya disebabkan karena 3 alasan. 1. Akhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. 2. Wa man tanamtu bima takaffala Allah li wa ma ta'asyaita. 3. Wa ma ta'asyaita wa ma ta'addaitu illa ma'adhaif. 3 hal yang bikin saya menjadi kekasihnya Allah. 1. Akhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Saya selalu mengutamakan perintah Allah dibanding perintah yang lain, dan saya tidak pernah menunda perintahnya Allah. Mau jadi kekasih Allah? Mau disayang sama Allah? Setiap berdoa dikasih? Ya Allah, saya ini orang miskin, tapi banyak kok orang miskin yang naik haji dengan gampang. Kalau kasih minta dikasih tuh. Subhanallah. Saya ini orang miskin, saya ini orang susah, saya orang bodoh, tapi banyak kok orang bodoh melahirkan anak soleh. Saya pengen anakku jadi soleh, ya Allah. Saya orang miskin, tapi saya tidak mau miskin terus. Saya pengen jadi anakku jadi orang kaya. Orang kaya
kaya yang dermawan. Tapi kalau udah jadi kekasih, dikasih sama Allah. Jangankan minta, tidak dikasih, tidak minta pun dikasih sama Allah. Kenyamanan. Kaya Nabi Muhammad miskin, padahal yang dikasih Allah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya Rasulullah itu orang kaya raya, subhanallah. Maka yang pertama kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah menunda-nunda kalau ada perintah Allah. Ibu, bulan ini juga dikenal dengan bulan haji, bulan ini juga dikenal dengan bulan Idul Kurban. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikasih anak sama Allah, langsung ada perintah menyembelih, langsung ditawarkan anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni saya menyembelih. Apa jawaban Nabi Ismail? Ngikutin bapaknya, karena lihat bapaknya tidak pernah nunda-nunda kalau perintah Allah. Anaknya pun demikian. Kalau ibu memperlihatkan kepada anak tidak pernah menunda-nunda kebaikan, insya Allah anak pun demikian. Mama aku itu subhanallah, kalau ada ibu paling cepat datang ke pengajian, subhanallah, paling banyak juga kue dibawa pulang. Columbus, karena saat Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Mama aku itu, bapakku itu pokoknya belum azan udah ada di masjid, bapakku itu belum azan sudah duluan, jadi anaknya ngikutin tuh. Nabi Ismail AS dia lihat bapaknya tidak pernah menunda perintah Allah. Itu pun Nabi Ibrahim. Awwalul mahtatana Ibrahim AS. Orang yang pertama kali dikhitan, disunat itu Nabi Ibrahim. Umur berapa? 80 sana, umur 80 tahun. Jangan dibayangkan umur 80 tahun sekarang. Ibu, saya kasih tahu ya. Umat terdahulu itu umurnya sampai 500 tahun. Umat terdahulu itu ada yang sampai 1000 tahun. Jadi kalau umur 80 itu masih muda. 80 itu masih muda. Kalau 80 zaman sekarang disunat tuh. Kata dokternya, dia kumana ya, gimana nih? Orang yang pertama kali disunat itu kata dijelaskan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali pakai anting itu istrinya Nabi Ibrahim. Jadi pertama kali yang melukai dirinya itu pakai anting itu Siti, ada yang mengatakan Siti Hajar, ada yang mengatakan Siti Sarah. Ada yang mengatakan di hidung, ada yang mengatakan di telinga, makanya orang India di hidung. Apa hukumnya pakai cincin di hidung? Apa hukumnya? Kalau sudah biasa di tempat itu boleh. Kalau Anda bukan orang India, hidung juga pas-pasan. Hidung cuma lubangnya doang, untung ada lubangnya. Kayak di sini. Buat apa? Gedean tindiknya daripada hidungnya. Jadi orang pertama kali disunat itu Nabi Ibrahim. Nah, kata Imam Asy'arani dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin itu beliau ceritakan, beliau katakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika datang perintah Allah untuk sunat, untuk khitan, beliau cari apa yang bisa pakai potong ini. Tidak menemukan alat, lalu beliau menemukan apa? Sesuatu yang biasa dipakai memotong pohon. Apa biasa pakai pohon? Pas zaman itu bukan bergaji, zaman itu adalah pakai apa? Umur 80 tahun sunat pakai kapal. Setelah selesai, ini kata Imam Asy'arani, setelah selesai kata malaikat Ibrahim, wahai Khalilur Rahman, kekasih Allah, benar-benar engkau kekasih Allah. Kenapa engkau melakukan itu dengan kapak? Kenapa engkau melakukan dengan alat itu? Itu bukan, tunggu aja kayak pisau kecil dikirim sama Allah.
Tunggu aja yang lebih kecil yang lebih cocok untuk memotongnya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Orang seperti saya yang sudah dikasih nikmat banyak sama Allah tidak pantas untuk menunda-nunda perintahnya Allah. Jangan tunda perintahnya. Kalau ada perintahnya Allah, laksanakan. Sudah ada kemampuan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung saya mampu naik haji, cuma saya aja yang belum daftar. Mau dibilang 20 tahun menunggu, yang penting daftar aja dulu. Menunjukkan saya memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Habis haji, kalau saya mau bisa saran, paling enak fasilitas itu Haji Plus. Haji Plus itu paling enak. Kalau Haji Furoda itu ya pura-pura ada. Saya selalu bilang begitu ke jamaah itu karena sampai sekarang belum keluar visanya. Suka last minute. Saya ada Haji Furoda, saya juga ada Haji Plus. Jadi telepon saya ada Haji Plus. Saya selalu bilang kalau fasilitas dicari Haji Plus, nunggu tapi 6, 7, 8 tahun. Anaknya masih kuliah, daftarkan. Anaknya masih SMA, daftarkan. Oh, umur 19 tahun berangkat, banyak nih pahalanya. Ada nenek-nenek mau dibantu, dia bantu. Ada nenek-nenek tidak tahu mencet lift, dia bantuin. Ini enak sekali, subhanallah. Jadi jangan menunda perintahnya Allah. Datang dengan suara adzan, hayya 'alas shalah. Tidak menunda perintahnya Allah. Seseorang datang kepada masjidnya baginda Nabi SAW dalam keadaan terburu-buru. Ketika sampai di masjid dia mengatakan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bukan Umar. Datang masjid, ternyata orang sudah pulang dari sholat, menangis sejadi-jadinya, hati bersih. Menangis kenapa? Ketinggalan kebaikan. Nangis sejadi-jadinya. Saya kenapa mau nangis? Saya itu tidak pernah ketinggalan berjamaah. Hari ini saya ketinggalan berjamaah disebabkan karena apa? Saya dulu di kebun kurmaku ada burung yang hinggap. Burung ini bernyanyi-nyanyi. Saya dengarkan indahnya zikirnya burung ini kepada Allah. Saya terlena dengan suara burung itu sehingga saya terlambat daripada sholat berjamaah. Ini gara-gara saya nongkrong di kebun kurmaku. Maka itu ya Rasulullah, hari ini saya wakafkan seluruh kebun kurmaku. Saya tidak mau punya kebun kurma lagi. Rela kehilangan segalanya supaya tidak kehilangan sholat. Ada orang rela kehilangan sholat asal tender jalan, meeting jalan, kondangan jalan. Sholat dulu bu, dalam jam aja. Udah terlanjur make up, udah terlanjur pasang bulu mata nih. Repot kalau mau dibuka lagi. Gak apa-apa kok dijamak kata Ustadz Anu. Bawa nama Ustadz lagi. Apa dijamak sholatnya kalau ada kondangan katanya. Bukan kalau ada kondangan, kalau lagi menikah, ibunya yang menikah. Bukan jadi tamu lalu menjamak sholat. Cuma tamu doang malah menjamak sholatnya. Subhanallah. Itu Rabi bin Khaitam lagi sholat. Dia ikat ontanya dua. Allahu Akbar, sholat sunnah. Tiba-tiba datang Jasar, datang pencuri. Ya Rabbi, pencuri, Asari. Rabi langsung Allah. Dia lihat itu pencuri, sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat itu pencuri. Allah, dia selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, Rabi, kau tidak lihat tadi ada pencuri yang mengambil ontamu? Kata Rabi, saya lihat. Terus kenapa kau tidak batalkan sholat sunnah? Dia ambil. Saya tahu dia pencuri. Cuman saya pikir dia mau mencuri sholatku. Ternyata dia cuma mencuri ontaku. Tidak apa-apa. Yang penting bukan sholatku yang diambil. Ini orang subhanallah. Husain bin Ali Zain al-Abidin, cicitnya baginda Nabi SAW, lagi sujud sholatnya. Datang orang, ya cicitnya Nabi, ya Sayyidi, wahai tuanku, terbakar rumahmu, nangis sujud sampai selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Wahai ya Sidi, terbakar rumahmu, kenapa engkau tidak ini segala macam? Apa kata beliau? Saya lagi pikirin api akhirat sehingga udah gak kepikiran api dunia. Saya lagi mikirin api neraka sehingga saya sudah tidak peduli lagi dengan apinya dunia. Ini orang-orang yang memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya khusyuk. Ada ulama pulang sholat pakai baju putih bersih. Ulama bawa kita sama santri-santrinya. Tiba-tiba ada yang lempar sampah dari atas, air kotor. Subhanallah. Ibu pulang pengajian ada yang lemparin air comberan di mana koreksi. Ini ulama pulang dilempar air comberan. Ini kalau hati baik ya, subhanallah. Ibu, hati baik itu penting sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang dinilai sama Allah itu. Rubba amalin saghirin tu'adzim hunniya wa rubba amalin kabirin tusaghirunnya. Betapa banyak amalnya kecil tapi karena hatinya baik, niatnya baik, pahalanya banyak. Tapi betapa banyak amalnya besar tapi hatinya salah, niatnya salah. Kalau ada orang
Kalau ada orang, kalau tidak ada orang, pas sujud Allahu Akbar. Ini berdiri apa tahiyat ya? Ini disiram air kotor dari atas ulama nih, putih-putih. Marah sama santrinya, beliau langsung dulu di antara dua sujud, lalu beliau bersujud. Setelah bersujud, diangkat tangannya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Orang seperti saya ini pantasnya dilemparkan api, tapi engkau hanya lemparkan air dari atas. Terima kasih. Saking banyaknya dosa aku, dia bilang begitu. Ini orang habis ibadah tapi tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu maknanya khusyuk. Kalau sudah merasa seperti itu ketika sholat, Allahu Akbar, saya ini siapa, saya banyak dosa, saya banyak salah. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Itu hati, amalan hati itu. Ya, jadi jangan merasa diri lebih baik, jangan merasa sombong, jangan merasa iri dengki, jangan segala macam. Perbaiki. Sholat itu sebenarnya arahnya ke situ nanti. Allahu Akbar, saya ini kecil, di luar saya mungkin Bu Camat, di luar saya Bu Lurah, di luar saya Bu RT, di luar saya mungkin Bu Bupati, di luar saya mungkin Ibu Wali Kota, di luar mungkin saya Ibu Gubernur, saya Ibu Presiden. Tapi ketika sholat, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, saya kecil. Nah, di luar saya Ustaz terkenal, followers TikTokku 3 juta, followers Instagram 1 juta, subscriber 100.000. Tapi ketika sholat, Allahu Akbar. Tiap hari kalau subuh tidak ada satupun TV yang tidak nyetel acaraku. Semua TV-nya orang putar itu, ya. Walaupun diputar doang kagak didengerin. Kalau ibu-ibu putar, gedein volumenya ke belakang, bikin sarapan buat anaknya. Makanya banyak yang tahu suara aku tidak tahu muka aku. Yang mana? Yang pertama, bersegera menyambut panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dibersihkan hatinya, mau menjadi kekasihnya Allah, mau menjadi orang yang dimuliakan Allah, mau mendapatkan tempat spesial di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadilah orang yang tidak menunda-nunda panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Ibu walaupun sholat sendiri di rumah jangan ditunda-tunda. Nah, walaupun boleh sholat, boleh ya, masih boleh, yang penting sholat waktunya tidak lewat. Cuma kalau sholat di awal waktu itu adalah kemuliaan yang tersendiri. Yang kedua, bagaimana menjadi seorang kekasih Allah, yang amalan hati lagi. Kata Nabi Ibrahim AS ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila, dengan hal apa engkau menjadi kekasihnya Allah? Maka beliau katakan, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Amalan hatinya. Apa amalan hatinya? Saya tidak pernah mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin Allah untukku. Bima takaffalallahu li. Kenapa menjadi kasih Allah? Karena saya tidak pernah mengurusi, mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin Allah untukku. Justru saya mengkhawatirkan apa yang belum dijamin. Ada orang kebalikan. Kalau yang sudah dijamin dia khawatirkan, yang belum dijamin dia cuekin. Apa bu yang sudah dijamin sama Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Sekalipun itu sudah dijamin rezekinya sama Allah. Apapun yang kau keluarkan, dia Allah yang Maha menggantikan. Ibu, ini ayat yang dibaca kalau menabungnya, keluarin duit, tadi mau nyumbang apa segala macam itu keluarin duitnya, baca ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan, dia Allah yang Maha menggantikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan, dia Allah yang Maha menggantikan. Apapun yang saya keluarkan hari ini, dia Allah yang Maha menggantikan. Gantikan ya Allah 2.000 buku ini menjadi ongkos naik haji. Nyumbang 2.000. Itu namanya doa tak tahu diri. Tapi kan masalah, kemampuan orang beda-beda. Sekali lagi hati niat. Sekali lagi, mungkin kecil sumbangannya tapi hatinya besar. Nah, subhanallah. Jadi gantikan ya Allah, gantikan ya Allah, gantikan ya Allah. Nah itu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu.
apapun yang kalian keluarkan, Dia Allah yang maha menggantikan. Jemaah, Iya. rizki sudah dijamin. Maka kata Nabi Ibrahim, saya jadi kekasih Allah karena saya tidak merisaukan apa yang sudah dijamin, termasuk diantaranya rizki. Maka tidak usah risau akan rizki. Kenapa kita ikhtiar? Untuk apa kita bekerja kalau begitu? Itu mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi bekerja. Tapi hati jangan pernah bersandar pada pekerjaan. Hati jangan pernah bersandar pada tabungan. Hati jangan bersandar pada investasi. Hati jangan bersandar kepada manusia. Hati bersandar tawakal ala Allah. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api sama Namrud. Ya, ketika dilemparkan ke api sama Namrud, berada di atas jauh ketapel. Jauh. Sementara di atas itu Jibril alaihissalam ketika dibakar api, Jibril alaihissalam sebagai komandonya para malaikat, pimpinannya para malaikat, sudah siap-siap. Penjaga hujan, kalau Allah sudah perintahkan tolong Ibrahim, langsung turunkan hujan. Penjaga angin, kalau Allah sudah perintahkan langsung tiupkan angin. Penjaga bumi, kalau Allah sudah perintahkan langsung gulung itu api. Penjaga api, langsung padamkan dirimu kalau sudah perintah Allah. Kenapa? Sahabatan sama Jibril sama alaihissalam sama Nabi Ibrahim. Lalu malaikat Jibril tunggu nih, kenapa nggak ada perintah Allah nolongin Nabi Ibrahim? Kenapa belum ada perintah Allah ini? Tiba-tiba inisiatif sendiri. Datang Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, mau gue tolongin gak? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau ditolongin sama kamu saya tidak mau, tapi kalau ditolongin sama Allah saya mau. Malaikat aja ditolak. Ini salah satu dalil jangan minta selain kepada Allah. Kalau kau minta sama manusia, makin banyak kau minta, makin hina. Tapi kalau minta sama Allah, makin banyak kau minta sama Allah, makin mulia di sisi Allah. Banyak doa, banyak minta sama Allah, banyak ibadahnya sama Allah. Itu malaikat aja ditolak. Makanya bahasa Arabnya apa? Hasbiyallah. Kalau bahasa jamaknya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja mau baca kalau ibu lagi masak, lagi pesen catering buat nikahan anak segala macam, bikin acara, banyak-banyak baca itu hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata ulama, siapa yang baca ini insya Allah cukup makanannya untuk tamunya. Itu orang-orang dulu itu kalau bikin acara udah jarang kita lihat kehabisan itu. Kenapa? Pas masak, pas ngaduk, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang mencukupkan ini, hasbunallah. Nabi Muhammad SAW salah satu kelebihannya itu memperbanyak yang sedikit. Suatu ketika ada perang Khandaq. Waktu perang Khandaq, perang parit itu, mereka akan menggali parit. Salman Al-Farisi idenya, radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW ikut menggali dari pagi sampai sore. Subhanallah, cuma istirahat sholat aja, belum makan siang. Datang Jabir bin Abdullah. Jabir dekat rumahnya sama lokasi parit, sahabatnya Nabi. Datang kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan gak di rumah? Kata istrinya, ada ini makanan. Untuk berapa orang? Berdua cukup. Nah, kata Jabir, dicukupkan untuk 3 orang. Untuk siapa wahai suamiku? Rasulullah dari pagi belum makan, dari tadi menggali parit. Saya kasihan sama Nabi SAW. Kau masak 3, saya, kamu dan Rasulullah. Kalau sudah matang kabarin saya mau undang Nabi. Datang Jabir bin Abdullah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, istirahat dulu, ada undangan makan dari istriku. Nabi SAW langsung berdiri. Wahai sahabat, ada undangan makan dari Jabir. Ada undangan makan dari Jabir. Jabir panik. Ini makanan cuma buat 3 orang. Yang dipanggil berapa orang? Nanti saya kasih tahu kalau selesai kisah. Datang Nabi, ayo 10 orang. Ayo 10 orang. Ayo 10 orang. Ayo, sudah selesai semua. Kata Nabi, Jabir, giliran kita masuk makan. Subhanallah, mereka menikmati, tidak ada habis-habisnya itu makanan. Tidak ada habis-habisnya sampai Nabi SAW. Sampai Nabi nanya, masih ada yang belum dapat? Semua sudah dapat semua. Ketika ditanya Jabir bin Abdullah, emangnya berapa orang waktu itu? Kata Jabir bin Abdullah, kurang lebih 1.500 orang. Makanan 3 orang cukup, 1.500 orang. Subhanallah. Kelebihannya Nabi. Makanya kalau lagi masak, banyak hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Atau banyak-banyak juga selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina, banyak-banyak itu. Subhanallah. Jadi ini salah satu kelebihannya Rasulullah. Rasulullah itu tidak mau makan sendiri. Sama dengan Nabi Ibrahim kan? Nah, nanti kita lihat lagi. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin. Kalau rezeki
rezeki sudah dijamin. Bahkan ulama salafus saleh, kata Imam Syarani itu, jarang ada yang menyimpan makanan untuk besok. Kalau untuk hari ini dihabiskan hari ini, untuk besok ada lagi. Ditanya, kenapa kau tidak menabung? Kata orang soleh terdahulu, saya khawatir kalau saya punya tabungan, hatiku bersandar pada tabungan. Coba lihat orang yang punya tabungan banyak. Tenang aja, nanti gampang. Nanti kalau ini persiapan Ustaz, anak mau kuliah di luar negeri, ini persiapannya. Dia bersandarnya pada tabungannya, bukan bersandar kepada Allah. Padahal urusan Allah itu dan urusan anak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan kalian rezeki, kami juga yang kasih rezeki anak-anak kalian. Nah ini persiapan nanti insyaallah. Dia sadar pada tabungannya. Ulama dahulu itu subhanallah, mereka habiskan uangnya, habiskan bahkan untuk besok pun tidak ada. Kenapa? Khawatir hatinya sandar pada tabungan, pada investasi. Ayo kita beli emas semua. Beli emas, nanti naik lagi emas harganya. Tapi ini bukan makop kita ini. Bukan tingkat kita ini. Saya cuma cerita supaya bangkit dari hati kita. Kalau kita cerita tentang orang soleh, itu masuk tentara kebaikan ke dalam hati. Kalau kita cerita dunia, itu masuk dunia dalam hati. Ibu semakin sering lihat di TikTok, di sosmed, di YouTube review rumah, pasti ibu merasa rumahnya tidak enak. Semakin sering ibu lihat penjual horden, pasti ibu lihat horden sendiri jelek. Kapan kita sudah mulai lihat rumah yang lebih besar, langsung kita merasa rumah kita sempit. Padahal di luar itu Nabi ajarkan melihat mandang ke bawah kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, pandang ke atas, jangan kebalik. Urusan akhirat pandangin ke bawah. Ustaz aja kagak sholat sunnah, siapa kagak ini. Kalau urusan akhirat lihatnya ke bawah. Ustaz aja sumbangannya cuma 50.000, masa gue 100.000. Kalau akhirat lihat ke atas, kalau dunia lihatnya ke bawah. Nah, jadi sudah dua ini. Satu, apa? Tidak menunda perintah. Dua, tidak mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin. Ada sambungannya. Tapi khawatirkan yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Walladzina idza ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dalam surah Al-Mu'minun itu Allah katakan, dan orang-orang yang datang kepada Allah dalam hati wajilah, hati yang ketakutan sama Allah. Ada orang nanti ketemu sama Allah takut sekali. Ibunda Aisyah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Apakah mereka pezina? Bukan. Apakah mereka peminum alkohol? Bukan. Minum khamar? Bukan. Apakah mereka koruptor? Bukan. Apakah mereka orang yang sudah bermaksiat? Bukan. Siapa mereka yang takut ketemu Allah ini? Mereka orang as-salihun, mereka orang saleh, as-shaimun, rajin puasa, musallun, mereka rajin sholat. Terus kenapa mereka takut sama Allah? Karena mereka takut amal yang mereka lakukan itu belum tentu diterima sama Allah. Yang beramal saja masih takut, apalagi yang tidak ada amalnya. Subhanallah, takut. Jadi ini yang belum dijamin. Yang belum dijamin itu apa? Belum tentu amal kita diterima, maka perbaiki terus. Belum tentu tobat kita diterima, maka jangan memandang diri lebih mulia dari orang. Kau pandang orang tua, katakan ini orang umurnya lebih panjang dari saya, duluan lahir daripada saya, berarti sholatnya lebih banyak daripada saya, berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada saya yang lebih muda. Itu caranya mandang orang tua tuh. Tapi kalau kau pandang yang lebih muda, jangan katakan tahu apa sih anak muda. Tapi katakanlah ini orang umurnya lebih sedikit dari saya nih, duluan saya lahir daripada dia, berarti duluan saya bermaksiat daripada dia. Saya udah gosip duluan dari zaman tahun 70 udah gosip. Sekarang udah 2025 masih gosip juga, berarti saya lebih banyak gosipnya daripada ini. Berarti dosaku jauh lebih banyak daripada ini yang lebih muda. Jangan katakan anak muda tidak tahu apa-apa. Nah, kalau lihat yang lebih tua, katakan pahalanya lebih banyak. Kalau lihat yang lebih muda, katakan ini dosanya lebih sedikit daripada saya yang sudah tua. Nah, kalau lihat orang yang belum mau ngaji, belum mau hijrah, belum mau datang ke Rumil Fatimah, jangan katakan saya udah masuk pengajian, sudah pasti selamat. Tidak. Tapi katakanlah dia belum ngaji, belum sholat sekarang, saya sholat dan ngaji sekarang, tapi tidak ada jaminan dia begitu sampai mati, dan tidak ada saya juga jaminan begini saya sampai mati. Maka belum tentu saya lebih mulia daripada dia. Ada seorang anak datang kepada bapaknya, Bapak, saya sudah lulus kitab ini. Saya izinkan saya berdakwah, ngajar. Kata bapaknya, kau boleh ngajar
kalau kau sudah ketemu yang lebih hina darimu, keluar rumah lagi, baiklah. Oh, dia lihat orang tua, nah ini lebih mulia dari saya, amalnya lebih banyak daripada saya. Dia lihat anak kecil, ini lebih mulia dari saya karena dosanya tidak ada, saya banyak dosaku. Dia lihat orang soleh, ini lebih mulia daripada saya. Dia lihat orang bodoh, ini orang bodoh lebih mulia karena nanti tidak dipertanggungjawabkan ilmunya. Dia lihat orang segala macam, cari, tidak ada orang yang lebih hina dari saya. Padahal PR-nya disuruh cari orang yang lebih hina. Akhirnya dia pulang dalam keadaan kecewa, aduh tidak jadi saya berdakwah nih. Ketemu sama seekor anjing yang sudah mati, bangkai anjing. Dia lihat, ini yang lebih hina, udah anjing mati pula. Udah bangkai, bau, udah anjing gitu kan. Dia pulang dan gak ada yang lebih hina. Pas mau sampai rumahnya langsung teringat, dia kan anjing. Anjing itu kan bahagia di mata Allah. Kenapa? Karena ya laitani kuntu turaba. Karena dia tidak dijadikan manusia, tidak mesti tanggung jawab, tidak mesti dia lewat yang siratal mustaqim. Saya ini bisa jadi lebih hina dari anjing. Kenapa? Saya belum tentu lolos di yang siratal mustaqim. Berarti itu anjing lebih mulia daripada saya. Pulang ke rumah bapaknya nangis. Ayah, tidak bisa saya berdakwah. Kenapa? Saya tidak menemukan orang yang lebih hina dari saya. Bahkan seekor anjing pun itu lebih mulia daripada saya. Karena anjing itu sudah pasti selamat di akhirat karena tidak perlu tanggung jawab. Tapi saya ini belum lolos siratal mustaqim. Kalau saya lolos siratal mustaqim, saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya tidak lolos, berarti anjing itu lebih mulia daripada saya. Ayah, saya nyerah, saya tidak akan berdakwah. Kata ayahnya, justru hari ini silahkan berdakwah. Jangan pernah berdakwah selama kau merasa lebih baik daripada orang lain. Ada orang baru sekali ngaji statusnya panjang. Apa ya? Baru 2 kali ngaji, statusnya itu. Ternyata kita tidak boleh julid. Ingat ya tetangga. Kau itu pret. Wahai tetanggaku, kenapa sih ngarahin ke tetangga dirimu bercermin? Subhanallah. Ada orang baru 2 kali ngaji, kayaknya orang semua salah. Ya Bu ya, jangan ya Bu ya, perbaiki hati kita ini karena inilah yang diridhai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatirkan yang belum dijamin, ya. Sholat kita belum dijamin, sehingga perbaiki sholat. Puasa kita belum dijamin, sehingga perbaiki puasa. Zakat kita belum dijamin diterima, perbaiki. Tobat kita belum tentu diampuni sama Allah, dosa kita ini, maka perbaiki tobat kita sama Allah. Perbaiki hubungan sama manusia, belum tentu kita baik di hadapan manusia lainnya. Yang ketiga, وَمَا تَعَشَّيْتَ وَمَا تَعَذَّيْتَ إِلَّا مَعَ الضَّيْفِ. Satu tadi apa? Tidak menunda perintah. Yang kedua apa? Tidak mengkhawatirkan apa yang dijamin, tapi mengkhawatirkan apa yang belum dijamin. Yang ketiga, rahasianya Nabi Ibrahim kenapa menjadi kekasihnya Allah? Saya tidak pernah makan malam ataupun makan siang kecuali saya bersama dengan seseorang. Hobinya traktir orang. Kalau yang tadi pertama agak susah, yang kedua minimal yang ketiga ini kayaknya bisa. Jadi Nabi Ibrahim berjalan 2 mil, 90 km hanya untuk mencari orang buat temenin dia makan malam. Nah, kata ulama lebih susah nyari orang dulu dibandingkan sekarang. Sekarang mah semua pada mau ditraktir. Udah kaya juga mau ditraktir. Bu, mau jadi wali, mau jadi kekasih Allah, kasih makan orang. Suka traktir. Jangan hati selalu minta ditraktir. Udah mau Idul Kurban, dari tiap tahun otaknya kapan ada pembagian kupon dari Uswatun Hasanahnya. Kenapa kau tidak berpikir untuk berkurban? Kenapa kau berpikir untuk yang dikasih? Berpikirlah tangan di atas, jangan tangan di bawah. Berpikir untuk kita yang ngasih makan orang. Nabi Muhammad SAW hobinya ngasih makan orang. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tiap habis Isya, Nabi nanya, siapa yang boleh bawa 10 orang? Saya Rasulullah. 20 orang, saya 20 orang. Kata Utsman bin Affan, saya 40 orang, saya 80 orang, saya 100 orang. Nah, itu sahabat Nabi hobinya ngasih makan. Jadi kalau mau jadi kekasihnya Allah, hobi traktir orang. Jangan maunya ditraktir mulu. Pengajian sama siapa? Sama Ibu Haji aja yuk. Bu Haji kalau habis pengajian pasti mampir baru sombong. Kalau sama Bu Haji pasti dibayarin kita. Udah datang pulang Bu Haji, WA aja udah apa-apa kali. Karena di sini Bu Haji bawa kita kemana ya? Ibu, pernah lihat Hafiz Indonesia?
Nonton Hafiz Indonesia nggak kalau bulan puasa tuh? Siang-siang. Nonton nggak? Itu kan anak kecil udah hafal Quran. Kira-kira apa rahasianya itu ya? Kata guru saya ya. Kalau ada anak masih kecil, gampang diatur, hafal Quran segala macam, dan mudah-mudahan istiqomah, itu mesti ada kakeknya atau bapaknya atau buyutnya yang hobinya kasih makan orang. Kalau ada orang suka ngasih makan orang, apalagi mahasiswa, ada mahasiswa dari kampung merantau, dia sediakan rumahnya, udah tinggal di rumah aja nak. Saya cuma pesan satu aja, kau rajin sholat ke masjid, di sholatmu di masjid. Lalu kasih makan orang, ibu jangan diartikan secara harfiah ngasih makan ya. Kalau ngasih makan saja pahalanya besar, apalagi ngasih beasiswa, apalagi ngasih orang sekolah, ngasih orang yang segala macam, itu pahalanya besar mengalir, dan itu bisa membuat anak keturunan kita jadi soleh dan solehah. Nabi Ibrahim jadi soleh dan solehah anak-anaknya karena Nabi Ibrahim suka kasih makan orang. Ibu cuma bisa bikin pecah, bikin apa garang asem, bikin pecel lele, bikin apa kayak kasih makan orang. Ya bu ya, jangan bungkus kue mulu, kagak pernah bawa kue. Traktir orang. Siapa kayak dikasih makan, apalagi kalau orang soleh, dikasih makan, ya Allah, itu pahalanya besar. Kata Imam Ghazali, salah satu pahala yang paling besar itu ngasih makan orang, kasih makan orang. Ya bu ya, ini hanya bisa dilakukan kalau ada modal. Makanya doa sama Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kasih saya hidayah, kasih saya bantu saya bertakwa, kasih saya harga diri, al-afaf, afif, dan juga kasih saya ghina, kekayaan. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal, bukan yang haram. Wa bi ta'atika ma'asyatik wa bi fadlika man siwak. Baca ini supaya dikasih harta rizki yang barokah sama Allah, suka neraktir orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau bertanya? Satu, Ustaz mau ke bandara. Ini 3 orang Ustaz yang milih deh. 3. Pilih. Terus saya kalau milih nggak bisa. Kuning yang pertama, maaf ya Bu, yang pertama yang kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrik, Pak Ustaz. Saya hanya ingin tanya, saya itu ngaji, lalu saya diberi Al-Quran, sedangkan saya juga pernah dikasih sama sahabat saya Al-Quran juga, tapi yang ada terjemahannya. Kan kalau diberi Al-Quran itu harus wajib kita baca ya, Ustaz. Nah saya yang dapat dari majelis taklim Al-Jannah, saya bilang di Al-Quran, karena saya takut dosa, takut nggak bisa membacanya, karena saya sudah punya diberi oleh sahabat saya, jadi saya berikan pada orang yang memintanya gitu kan. Ya. Dosa nggak apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tipsnya istiqomah baca Quran itu kata ulama, pilih mushaf yang nyaman di mata. Jadi kalau dikasih-kasih itu belum tentu nyaman di mata sebenarnya. Kalau kita pilih sendiri itu yang nyaman di mata toh. Makanya orang itu, saya yakin lebih rajin pasti baca Quran pakai mushaf dibanding yang alasannya ada di HP kok ada. Dan di HP itu jarang dibuka itu, nggak nyaman mata itu. Nggak nyaman. Lebih enak memang di mushaf itu. Makanya Ramadan lebih rajin. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan Ibu? Kalau sudah dikasih sama orang, sebenarnya sudah jadi hak kita. Kita mau kasih lagi ke orang, yang penting kita sudah terima itu. Nabi SAW itu kalau sudah dikasih selendang, langsung dikasih sorenya sama orang lain. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, Ustaz ya? Masalah. Dan bilang aja, saya terima ya Bu ya, tapi ini kekecilan buat mata saya. Saya izin, boleh nggak kalau mau kasih yang lebih muda daripada saya yang bisa baca ini. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Saya ikut panitia aja. Ini udah ada lagi. Oh boleh, Ustaz baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mana yang diprioritaskan? Ada 2 kejadian. Misalnya begini, kita
sudah terbiasa dengan puasa sunnah Ya. dan terbiasa dengan sholat malam. Ya. Nah, suatu ketika bangun qadarullah terlambat, hanya tinggal 30 menit lagi. Ya. Sedangkan untuk puasa sunnah, kalau seperti saya lansia ini harus sahur, Ya. harus makan sahur. Ya. Sedangkan sholat Ya. qiyamul lail juga harus dikerjakan. Ya. Yang diprioritaskan yang mana sahur? Kalau kita makan sahur, qiyamul lail kita tinggalkan, gitu kan? Jadi mana yang diprioritaskan, qiyamul lail kah atau makan sahur kah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam posisi ini sebenarnya boleh beristikharah. Istikharah itu memilih antara dua sunnah yang sunnah yang mana boleh, tapi istikharah butuh waktu lagi. Nah, jadi yang mana yang prioritaskan? Islam itu agama yang hifdzun nafs. Islam itu adalah agama yang memikirkan kehidupan, nyawa, kesehatan. Jadi kalau sesuatu yang sudah menyangkut kesehatan, sudah menyangkut ini, itu yang lebih utama. Maka yang mana lebih menyehatkan di situ, yang lebih aman kira-kira? Makan sahur. Maka lebih utama ibu makan sahur. Kan nggak setiap malam juga ninggalin tahajud gara-gara sahur. Jadi jawabannya lebih utama ibu makan Baik sahur. berpuasa. Iya betul. Terima kasih. Kalau memang sudah puasa terus. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tasnya dari Singapura ya? Terima kasih Ustaz dikasih waktu untuk bertanya apa yang dimaksud dengan yang istiqomah itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Istiqomah itu hati, urusan hati. Jadi hatinya bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan casing, lagi-lagi saya selalu mengingatkan itu bukan casing. Jangan sampai kelihatannya dia istiqomah tapi ternyata hatinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Istiqomah itu bukan yang tidak pernah berdosa, tapi sebaik daripada kalian kata Nabi adalah yang ketika berdosa dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang misalnya, ya Allah, saya emang udah tahun ini mah udah kagak gosip lagi Ustaz. Terus apa? Ya paling saya duduk doang, paling saya cuma kayak Jadi bukan yang tidak pernah bergosip, tidak pernah ketinggalan ibadah, tapi orang istiqomah itu adalah selalu kembali ketika dia sedang keliru, ya. Dia selalu berusaha dengan semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dibilang istiqomah itu ibadah terus kerjanya tidak pernah bikin dosa, wah itu Nabi doang itu. Yang maksud itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya kami mohon untuk satu-satu Udah. dengan doa. Udah. Sudah Ustaz sudah mau dulu. Nanti kita ada sesi foto satu, Ustaz di sini duduk, Ibu tetap stay di situ, tapi di situ saja. Ya, Ibu nanti Ustaz di sini satu, karena Ustaz harus ke bandara. Paham Ibu ya? Jangan lupa dulu, jangan ada Jadi bagi. aku masih punya adik kelas 3 SD Bu. Ya. Ku titip sama Pramukaan turun pesawat terbang sendiri dari Makassar ke sini. Iya, mau jemput adik ini karena lagi libur sekolah. Kenapa Ibu? Ada bapak-bapak di luar mau bertanya. Saya tergantung panitia, saya bukan panitia. Sebentar, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk laki-laki diwajibkan salat berjamaah ke masjid. Untuk wanita katanya lebih baik di rumah. Betul. Nah ya, lebih baik di rumah. Katanya kalau ke masjid menimbulkan fitnah. Apa yang dimaksudkan fitnah di sini Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki sholat di masjid, dua pendapat ulama. Satu wajib, dan ini yang paling kuat pendapatnya. Tapi kalau laki-laki sholat di rumah itu tetap sah. Ukuran sahnya itu tetap sah ya. Jadi sholat di mana saja itu sah.
Sholat di mana saja itu sah. Ini kata Nabi SAW, kemuliaan yang Allah berikan padaku dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu umatnya kalau mau ibadah ke gereja dulu. Umat yang lain dahulu itu kalau mau ibadah mesti ke sinagognya dulu. Kalau mau ibadah, umatnya Nabi Muhammad SAW mau dimanapun bisa ibadah. Seluruh di atas muka bumi ini dijadikan tempat untuk bersujud, halal digunakan bersujud dan semuanya suci, disucikan oleh Allah. Hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ini dalil boleh sholat di mana saja, tapi sekaligus kata ulama ini dalil untuk tidak sahkan sholat di atas pesawat. Jadi kalau sholat di atas pesawat tidak sah hukumnya karena dia tidak berada di atas bumi tanah. Karena dia tidak di tanah. Jangan berisik. Pokoknya ganti semua sholat yang dilakukan di pesawat. Dua pendapat. Tapi kepanjangan. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Haji dulu ya. Nanti saya jelaskan sedikit ini masalah fikihnya. Jadi apa yang dimaksud dengan fitnah? Perempuan boleh ke masjid asal tidak menimbulkan fitnah ya banyak. Fitnah itu ujian. Fitnah terbesarnya laki-laki adalah perempuan. Jangan sampai dia berangkat ke masjid membuat laki-laki melirik. Itu fitnah juga. Yang kedua, jangan sampai dia ke masjid justru bikin tambah-tambah dosa. Kenapa bikin tambah-tambah dosa? Kalau pulang dari masjid justru tidak mau lagi, capek ini ngapain segala macam. Subhanallah, fitnah. Bisa jadi pulang dari masjid justru malah gosip. Justru malah banyak ujian-ujian yang diberikan. Sehingga perempuan tidak azan, perempuan juga duduk di belakang, perempuan bukan di depan safnya. Itu kenapa? Karena dia fitnah bagi laki-laki. Segala daripada tubuhnya perempuan ini ada senjatanya setan di sana untuk menggoda laki-laki. Makanya kita laki-laki disuruh tundukkan pada pandangan, perempuan disuruh tundukkan pandangan juga. Kami laki-laki ini lama memandang itu bikin syahwat. Perempuan lama memandang bikin gibah. Semakin lama kau memandang semakin banyak di otakmu. Putih banget mukanya. Tapi beda sama warna tangannya. Masa mukanya putih tangannya abu-abu? Makanya perempuan juga itu kullil mu'minati yaghdudna min absarihunna. Perempuan juga disuruh tundukkan pandangan, bukan hanya laki-laki. Kalau laki-laki lama memandang jadi syahwat, perempuan lama memandang jadi ghibah. Bagus banget tasnya. Tapi KW deh kayaknya. Selalu tambahannya itu. Semakin lama dia pandang, malah semakin banyak suuzon. Subhanallah. Ibu, yang tadi itu pesawat itu ya. Jadi seluruh muka bumi yang Allah ini dijadikan tempat sujud. Boleh dijadikan tempat sujud dan sah untuk sholat, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka kata ulama, itulah yang menjadi alasan di atas pesawat tidak sah sholat. Tidak sah sholat karena dia tidak menyentuh bumi. Alasan yang kedua, karena tidak sempurna. Orang yang mampu berdiri itu wajib berdiri. Sedangkan di pesawat duduk. Dia mampu berdiri nggak? Mampu. Maksudnya mampu sehat. Sehat gak dia buat berdiri? Sehat, tapi kenapa lu duduk? Ustaz, tapi kan saya pakai pesawat Saudi Airlines. Saudi Airlines itu ada musolanya di belakang. Oke, sekarang sempurna berdiri, sempurna ruku, sempurna sujud, dan menghadap kiblat. Pertanyaannya, pernah belok nggak kira-kira pesawat itu? Belok, sudah tidak menghadap kiblat, maka besar sekali kemungkinan tidak sahnya. Lebih kuat pendapat yang mengatakan tidak sah sholat di pesawat dibandingkan yang mensahkan sholat di pesawat. Maka saya sebagai al-fakir, orang yang lemah ilmu, lemah iman ini, saya lebih baik mendapatkan pendapat yang lebih hati-hati. Jangan malah ke Mekah justru bawa dosa tidak sholat. Jadi sampai di Mekah apa yang dilakukan? Qadha, ganti semua sholatnya. Ganti semua sholatnya di pesawat. Tapi meskipun sholat di pesawat tidak sah, tetap laksanakan. Namanya sholat li hurmatil waqt, menghormati waktu. Enggak pakai wudu, enggak pakai tayamum, enggak pakai berdiri, enggak pakai mukena, sekedar menghormati waktu saja. Sama ketika kita terjebak di tengah kemacetan. Mudah-mudahan yang hadir yang lagi sakit semoga sehat. Yang hadir miskin pulang dari sini kaya. Yang sudah kaya tambah berkah. Yang datang ke sini belum ketemu jodohnya semoga ketemu jodohnya. Yang belum dilamar anaknya mudah-mudahan datang yang melamar yang baik, yang soleh, yang kaya raya.
Yang belum punya anak mudah-mudahan segera punya keturunan yang soleh solehah. Yang belum pernah haji mudah-mudahan berangkat haji wukuf di padang Arafah. Yang belum pernah umroh berangkat umroh. Yang lagi kesal sama suaminya mudah-mudahan keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah menjadi janda mudah-mudahan jadi janda yang mulia. Yang masih punya suami mudah-mudahan jadi sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, di bulan haji ini ya Allah, menangis hati kami, iri hati kami melihat saudara kami, tetangga kami berangkat haji. Maka jikalau Engkau mudah membuat mereka berangkat haji, maka mudahkan kami pula juga untuk wukuf di padang Arafah ya Allah. Jangan ucap nyawa kami sebelum Engkau izinkan kami wukuf di padang Arafah ya Allah. Ya Allah, di bulan ini pula akan ada Idul Kurban. Tambahkan rezeki kami, berkahkan rezeki kami, supaya bukan kami menjadi penerima kurban, tapi kami menjadi orang yang berkurban ya Allah. Ya Allah, seandainya di antara kami ada yang sedang sakit, maka Engkau yang maha menyembuhkan. Seandainya di antara kami ada yang punya hajat, maka sangat mudah bagimu mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, hari ini kami membahas tentang hati, maka kuatkan hati kami untuk selalu istiqamah ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala bentuk dosa maksiat ya Allah, dan bantulah hati kami untuk senantiasa bersambung denganmu ya Allah. Bantu hati kami untuk selalu mencintai taat kepadamu, dan bantu hati kami untuk membenci maksiat kepadamu ya Allah. Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati ya Allah. Bolak-balikkanlah hati suami yang belum mau salat ya Allah. Bimbinglah hati pasangan kami ya Allah. Seandainya di sini ada yang suaminya belum mau salat, maka tegurlah ia, bimbinglah hatinya ya Allah. Berikan hidayahmu ya Allah. Seandainya di sini ada yang anaknya belum mau salat, maka jadikan anak-anak kami Rabbi ja'alna muqimina as-salat wa min dzurriyyatina. Jadikan anak-anak kami anak yang menjaga salatnya, menjaga auratnya, dan jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, terakhir kesimpulan, Nabi Ibrahim bangun Ka'bah? Ya, Nabi Ibrahim yang pertama kali. Kemudian Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah bersama Nabi Ismail. Tapi setelah bangun Ka'bah, doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan keturunanku anak yang mendirikan salat. Catat, salat itu kedudukannya lebih tinggi dari haji, lebih tinggi dari umroh, lebih tinggi dari puasa, lebih tinggi dari zakat. Salat itu yang paling utama. Maka kalau belum dapat panggilan haji, perbaiki salat. Perbaiki salat, betul-betul perbaiki salat. Karena salat inilah yang pertama kali nanti ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan suami untuk salat. Ayah, kalau kau tidak mau salat, ku sholatin nih. Anaknya ingatkan untuk salat. Anaknya cintai dia, ingatkan dia untuk salat. Allah tidak menuntut kita untuk anak kita menjadi kaya. Allah tidak menuntut kita untuk anak kita menjadi kumlot, tapi Allah menuntut kita supaya anak kita menjadi ahli sholat semua. Jadi tekankan sholat untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.